Di sebuah pelosok terpencil di Pulau Jawa, tersembunyi desa bernama Sukamerta. Tidak ada yang tahu persis di mana desa ini berada, ia tak pernah tertera di peta manapun, dan penduduk sekitar hanya menyebutnya dengan suara berbisik, seakan takut desa itu mendengar. Mereka mengatakan bahwa desa itu telah lama hilang, terselubung dalam kabut misterius yang membuatnya tak bisa ditemukan, kecuali bagi mereka yang dipilih oleh arwah-arwah yang menghuni desa itu. Andi, seorang pemuda berusia 28 tahun, adalah seorang pecinta petualangan yang selalu mencari hal-hal baru dan menantang. Ia mendengar cerita tentang Sukamerta dari seorang penduduk tua saat sedang berlibur di sebuah desa pegunungan. Orang tua itu memperingatkan Andi untuk tidak mencari desa itu, namun rasa penasaran Andi terlalu besar. Bagi Andi, menemukan desa yang hilang terdengar seperti petualangan yang sempurna. Dengan bekal informasi minim dan peta kasar yang digambar oleh penduduk tua tersebut, Andi memulai perjalanannya. Hari-hari berlalu tanpa ada petunjuk yang jelas, hingga suatu sore, saat matahari mulai terbenam, Andi tersesat di dalam hutan yang lebat. Kabut tebal mulai turun, menyelimuti pepohonan dan menyempitkan jarak pandangnya. Andi mulai merasa cemas, namun saat ia melihat secercah cahaya di kejauhan, harapannya kembali muncul. Ia berpikir mungkin itu adalah desa yang ia cari. Andi berjalan menuju cahaya tersebut. Saat ia mendekat, cahaya itu berasal dari lentera yang tergantung di pintu gerbang sebuah desa. Pintu gerbang itu terbuat dari kayu tua yang sudah lapuk, namun lentera tersebut menyala terang dengan api yang tampak tidak wajar, seolah-olah tak terpengaruh oleh angin atau hujan. Ia melangkah masuk dan menyadari bahwa desa itu sangat sunyi. Tak ada seorang pun yang terlihat di jalanan, namun rumah-rumah kayu tampak terawat dengan baik, seperti baru saja ditinggali. Merasa kelelahan, Andi mencoba mengetuk pintu salah satu rumah, namun tidak ada jawaban. Ia lalu memutuskan untuk masuk, berharap bisa menemukan tempat untuk beristirahat. Di dalam rumah itu, Andi menemukan sebuah meja makan yang dipenuhi dengan makanan yang tampak segar, seolah baru saja disiapkan. Perutnya yang lapar membuatnya tak berpikir panjang, dan ia mulai menyantap makanan tersebut. Saat sedang makan, ia merasakan sensasi aneh, seolah ada yang mengawasinya. Andi melihat ke sekeliling, namun tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Setelah selesai makan, ia merasa sangat mengantuk dan memutuskan untuk tidur di salah satu kamar di rumah itu. Malam itu, Andi bermimpi aneh. Ia bermimpi berada di sebuah desa yang sama seperti Sukamerta, namun suasananya sangat berbeda. Desa itu dipenuhi dengan orang-orang yang tidak dikenal, semua berpakaian serba putih, dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Mereka berjalan tanpa tujuan, hanya melayang di sekitar desa, dan setiap kali Andi mencoba mendekati mereka, mereka menghilang dalam kabut. Tiba-tiba, seorang wanita muda dengan rambut panjang hitam pekat muncul di hadapannya. Wajahnya cantik namun sangat pucat, dan tatapan matanya membuat Andi merasa sangat tidak nyaman. Wanita itu berbicara dengan suara yang sangat lembut, hampir seperti bisikan, "Kamu tidak seharusnya berada di sini." Andi terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia mendengar suara langkah kaki di luar kamar, meski ia tahu ia satu-satunya orang yang berada di rumah itu. Rasa takut mulai merayapi dirinya, namun ia memberanikan diri untuk keluar dan mencari tahu siapa yang berjalan di luar. Saat ia membuka pintu kamar, lorong rumah yang tadi normal kini tampak memanjang dan berliku, dengan dinding yang berubah menjadi penuh dengan retakan seperti kulit yang menua. Suara langkah kaki itu semakin keras, mendekati Andi. Dengan gemetar, ia berjalan menuju sumber suara, hingga tiba di ruang tamu. Di sana, ia melihat wanita yang ada dalam mimpinya berdiri di depan jendela, memunggunginya. Wanita itu berbisik pelan, "Kamu harus pergi sebelum fajar, atau kamu akan menjadi bagian dari mereka." Andi tidak mengerti apa yang dimaksud wanita itu, namun ia merasakan ketakutan yang sangat besar. Tanpa berpikir panjang, ia berlari keluar rumah, berharap bisa menemukan jalan keluar dari desa itu. Namun, saat ia keluar, desa itu berubah. Jalanan yang tadi tampak rapi kini dipenuhi dengan kabut tebal yang menghalangi pandangannya. Rumah-rumah yang tampak terawat kini berubah menjadi reruntuhan, dengan pohon-pohon mati yang tumbuh di antara puing-puing. Andi terus berlari, namun semakin ia berusaha keluar, semakin ia tersesat di dalam labirin desa yang kini tampak seperti dunia lain. Bayangan-bayangan samar mulai muncul dari kabut, berjalan mendekatinya dengan langkah pelan namun pasti.
Wajah-wajah mereka tidak jelas, hanya berupa siluet gelap dengan mata merah menyala yang mengawasinya tanpa berkedip. Di tengah kepanikannya, Andi terjatuh dan menabrak sesuatu. Ketika ia menengadah, ia melihat sebuah batu nisan besar dengan ukiran nama yang sudah tidak terbaca lagi. Di bawah batu nisan itu, ada sebuah lubang besar yang tampak baru digali. Andi mencoba bangkit, namun sesuatu yang dingin dan lembut menahannya, menariknya masuk ke dalam lubang tersebut. Saat itu, Andi menyadari bahwa ia tidak akan bisa keluar dari desa ini. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tenggelam dalam kabut yang semakin tebal. Tubuhnya ditarik masuk ke dalam lubang, dan pandangannya perlahan memudar, hingga kegelapan total menelannya. Esok harinya, ketika penduduk setempat mencari Andi yang hilang, mereka tidak menemukan jejak apapun. Semua petunjuk mengarah pada hutan tempat ia terakhir kali terlihat, namun tidak ada yang berani masuk terlalu jauh. Mereka hanya menemukan sepasang jejak kaki yang tiba-tiba terhenti di tengah hutan, di mana kabut tebal selalu turun setiap malam, menyembunyikan rahasia desa yang hilang. Desa Sukamerta tetap menjadi misteri, sebuah tempat yang tidak pernah benar-benar ada di dunia nyata, namun selalu ada bagi mereka yang tidak bisa melarikan diri dari panggilan arwah-arwah yang berdiam di sana. Mereka yang mendengar cerita ini hanya bisa berharap, jika suatu hari mereka tersesat, jalan mereka tidak akan membawa mereka ke desa yang terkutuk itu.